Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah virtual hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak dengan tema Satu Roh Beragam Karya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi keempat, Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan kelahiran putra pertama dari Saudara Sancoyo Purnomo dan Saudari Kenia Aninditya Pintoko, kelompok Titian. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Rumah Sakit YPK Mandiri. Anak diberi nama Ramaditya Pramudita Aksara. Majelis dan jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Informasi selanjutnya merupakan laporan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Antara lain, pertama, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 telah terselenggara kelas katekisasi reguler melalui aplikasi Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Kedua, pada tanggal 28 Mei 2020, tim peduli COVID-19 telah melaksanakan pembagian nasi gratis kepada pengemudi transportasi umum dan pedagang kaki lima. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informasi berikutnya, Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan saldo partisipasi peduli COVID-19. Per hari Sabtu, 30 Mei 2020, jumlah saldo sebesar Rp4.848.427. Selain itu, tim juga telah melaporkan partisipasi jemaat dalam bentuk barang yang terlampir pada poster. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu Pentakosta bersama keluarga yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari Minggu
31 Mei 2020 dengan tema Satu Roh Bermacam Cara Beragam Karya. Kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak dan selamat beribadah. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Janjinya sungguh digenapi, Roh Allah yang kudus turun memperbarui kehidupan. Dia Sang Penghibur, Sang Penolong, satu roh, beragam karya, bermacam cara, bekerja nyata atas semesta. Kuasa dan kasih-Nya tak terbatas. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang ajaib, tolonglah kami, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah dunia ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Rengkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas saudara-saudara. Amin. Amin, amin, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Injil Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 13 sampai 15. Injil Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu ya Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengimani dan mengamini karya Roh Kudus nyata, tidak hanya dulu dalam peristiwa Pentakosta, tetapi juga sekarang hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu dan dalam seluruh aktivitas kami di tengah kehidupan ini. Roh Kudus berkarya saat ini, bekerja, menolong kami untuk mengerti, memahami benar firman Tuhan, dan menolong kami, menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di ibadah Pentakosta hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bicara tentang karya Roh Allah atau Roh Kudus, banyak orang Kristen yang selalu melihatnya dalam dua hal. Yang pertama, karya Roh Kudus selalu dikaitkan dengan sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang kemudian membuat orang tercengang-cengang, heran, takjub, mengatakan luar biasa, hebat.
Dan sesuatu ini selalu dianggap bersifat adikodrati atau supranatural. Yang di luar pemikiran, di luar rancangan pengetahuan manusia. Ambil contoh misalnya Roh Kudus selalu dilihat berkarya, bekerja melalui mukjizat kesembuhan atau mukjizat yang lain. Tentang nubuatan-nubuatan, ramalan tentang masa depan dan yang lain. Dan mereka ini menyebut apa yang dipikirkan ini alkitabiah. Sesuai dengan apa yang terjadi di peristiwa Pentakosta. Rujukannya jelas di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saat Roh Kudus itu turun, tiba-tiba dari langit kemudian terdengar suara bunyi seperti tiupan angin keras. Dan tampak lidah-lidah seperti nyala api, kemudian bertebaran dan hinggap ke orang-orang yang ada di sana. Spektakuler, dahsyat, supranatural. Manusia tidak bisa melakukan itu. Tapi persoalannya, sekaligus pertanyaannya, benarkah Roh Allah hanya berkarya, hanya bekerja dalam peristiwa spektakuler dan peristiwa yang adikodrati? Tidak. Tidak. Kalau kita mau lebih teliti menggumuli teks-teks Alkitab, teks kitab suci, kita akan menemukan kisah lain yang menunjukkan bahwa Roh Allah juga bekerja melalui sesuatu yang sederhana, melalui peristiwa sehari-hari yang nyata, yang konkret, yang sangat manusiawi. Kalau tidak percaya, silakan bisa dibaca sendiri di kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5. Monggo silakan bisa dibuka. Di kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5. Di sana kita menemukan seorang tokoh bernama Bezaleel. Yang berarti di bawah bayang-bayang Allah. Itu arti nama Bezaleel. Di bawah bayang-bayang Allah. Nah, disebutkan bahwa Bezaleel adalah seorang yang dipenuhi Roh Allah. Tetapi kepenuhan Roh Allah ini bukan sesuatu yang adikodrati, yang spektakuler. Tetapi ini kepenuhan Roh Allah dalam wujud keahlian, pengertian, pengetahuan, pekerjaan. Sehingga Bezaleel ini bisa membuat perkakas dari emas, perak, tembaga, bahkan kayu. Apa artinya? Saya mau mengatakan, janganlah kita senang mempersempit karya Roh Allah hanya dengan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang edap-edapi, yang adikodrati. Allah pun bisa berkarya dalam hidup keseharian kita, saya dan saudara-saudara. Melalui profesi kita, pekerjaan kita, talenta kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, apa yang kita bisa. Dan itu sangat real, itu sangat konkret, itu sangat manusiawi. Sesuai tema di pagi hari ini. Roh Allah berkarya dalam bermacam cara, beragam karya melalui hidup kita, saya dan juga saudara-saudara. Nah, di buku Selamat Berkarunia, Andar Ismail menulis bahwa karya Roh Kudus ini juga mewujud nyata dalam 1001 bakat yang dimiliki warga jemaat di gereja yang ia layani. Ini sebuah gereja yang ada di Bandung kala itu. 1001 bakat itulah karya Roh Kudus yang nyata benar di tengah kehidupan bergereja. Ada yang berbakat merancang bangunan sebagai arsitek atau mungkin tukang bangunan, tukang kayu. Ada yang berbakat dalam bidang wirausaha, memiliki usaha, memiliki bisnis dan yang lain. Ada yang berbakat mengajar, ada yang berbakat memasak, ada yang berbakat mungkin multimedia, merangkai bunga, bermain musik, menyanyi dan sebagainya. Saya mengimani benar apa yang ditulis Andar Ismail, bahwa Roh Allah berkarya melalui tangan-tangan kita, melalui pikiran kita, melalui pengetahuan kita. Dan ini konkret, ini nyata, ini sehari-hari, bukan hal yang supranatural. Dan rasanya saat inilah saat yang tepat untuk kita saling berbagi talenta.
warga jemaat GKJ Bambu Kuning, saya mengimani, saya mengamini juga memiliki 600-an bakat. Nah, itu jumlah warga gereja ya. Dan itu adalah karya Roh Kudus, itu karya Roh Allah dalam diri saudara-saudara. Nah, yang paling sederhana bisa terlihat di grup WA Lapak PEJ. Wah, ada yang bisa servis AC gitu nggih. Ada yang bisa bikin akuarium, ada yang bisa melukis, ada yang jualan handphone di sana, ada yang jualan buah, jahe gitu. Dan yang paling banyak ini jualan masakan gitu. Ternyata banyak yang bisa masak gitu dan enak gitu, semuanya enak. Dan harganya pun bersahabat ya, tidak terlalu murah tapi juga tidak terlalu mahal. Keliru, jelas keliru. Kalau orang mengatakan bahwa di GKJ atau di satu gereja tertentu ini tidak ada Roh Kudus. Dan ini bukti Roh Kudus bekerja dengan caranya. Yang tadi, melalui hal-hal sehari-hari, dalam talenta, dalam kemampuan kita, yang kita tekuni itu. Dan Roh Kudus merengkuh umatnya saat ini. Untuk saling topang menopang, tolong menolong, sangkol sinanggol, ing salebeting buat repot. Dengan talenta masing-masing. Itu yang pertama. Jadi Roh Kudus selalu dikaitkan dengan sesuatu yang spektakuler, itu tidak tepat. Karena dia bisa bekerja leluasa, dia bekerja dalam kehidupan sehari-hari yang konkret, nyata, dan manusiawi. Yang kedua, karya Roh Kudus selalu dihubungkan dengan bahasa lidah. Dalam bahasa aslinya sebetulnya disebut glosolalia. Orang lalu kemudian mengatakan ini bahasa roh gitu. Padahal bisa diperdebatkan itu bukan bahasa roh tapi bahasa lidah. Dan celakanya tidak hanya menghubungkan dengan bahasa lidah, banyak orang Kristen akhirnya berpikir bahwa karya Roh Kudus itu hanya berwujud bahasa lidah. Jadi hanya satu. Karya Roh Kudus itu ya pokoknya bahasa lidah. Kalau orang tidak bisa bahasa lidah, orang Kristen tidak bisa bahasa roh, berarti dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya tidak dilimpahi oleh kuasa Roh Kudus. Seringkali itu yang terjadi. Nah, betapa picik, betapa sempit pemahaman semacam itu. Padahal jelas kembali, dan ini sangat alkitabiah. Di jemaat Korintus, Rasul Paulus menerangkan bahwa bahasa roh hanyalah satu dari sekian banyak karunia ilahi. Bahkan jika dilihat dalam daftar urut, ada banyak itu karunia ilahi. Ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang macam-macam itu. Kalau dilihat daftar urutannya yang disebutkan Paulus, ternyata karunia berbahasa roh berada di bagian terakhir, dua terakhir. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Dan ini kemudian diperjelas juga oleh Paulus bahwa karunia berbahasa roh ternyata ini bersifat membangun diri sendiri. Dan ketika dipergunakan di tengah jemaat, ini bisa mendatangkan perpecahan, dan itu terjadi benar di jemaat Korintus waktu itu. Menjadi kesombongan rohani dan orang saling jadi pecah dari berselisih. Karena bahasa roh hanya membangun dirinya sendiri. Nah, bagi Paulus yang lebih utama dari semua karunia ilahi, termasuk di dalamnya bahasa roh, yang lebih utama dari semua itu adalah kasih. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 13, mari silakan bisa dibuka, dibaca. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan pun akan lenyap. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, saudara-saudara, saat peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem, Allah memang berkarya melalui bahasa lidah. Tapi menariknya bahasa lidah ini
adalah bahasa yang mempersatukan orang-orang dari beragam suku bangsa, dari beragam latar belakang yang berkumpul saat itu, mereka dipersatukan. Bahasa lidah ini sebetulnya adalah bahasa asing. Dalam bahasa Yunaninya adalah xenolalia. Ini bukan bahasa yang supranatural, yang kita tidak tahu artinya itu, gitu. Yang tidak ada yang mengerti, bukan itu. Bahasa dalam konteks waktu peristiwa Pentakosta itu adalah bahasa asing. Bahasa yang ada pada saat itu dari suku-suku bangsa yang lain dan orang mengerti akhirnya. Orang dibuat paham. Itu namanya adalah bahasa asing atau xenolalia. Nah, saat ini dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, Roh Allah pun bekerja melalui kita semua. Kalau dulu Allah berkarya dalam peristiwa Pentakosta melalui bahasa lidah yang mempersatukan, sekarang mari kita mengimani bahwa Allah pun berkarya, Roh Kudus bekerja melalui kita semua dalam bahasa kasih. Tindakan kasih yang konkret, yang nyata untuk sesama, yang manusiawi sehari-hari. Tidak perlu yang harus spektakuler, yang dahsyat, tetapi yang real, yang konkret. Dan ini justru yang dibutuhkan sesama kita saat ini. Dan inilah saatnya kita mau menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar atas dunia. Dalam bermacam cara, beragam karya. Roh Allah bekerja, satu roh itu. Tapi dia bekerja dengan luar biasa. Bermacam cara, beragam karya. Jangan kita membatasi karya Roh Allah. Kiranya Roh Allah menolong kita semua. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Roh Kudus hadir melalui beragam karya bermacam cara. Tidak hanya dalam peristiwa adikodrati yang supranatural, spektakuler, bombastis, tetapi juga dalam hidup sehari-hari di tengah rutinitas melalui hal-hal yang nampak biasa-biasa saja. Roh Allah hadir melalui pekerjaan yang kami tekuni, melalui talenta, bakat, dan kemampuan yang ada pada diri kami masing-masing. Dan melalui semuanya itu Roh Allah bekerja, menggerakkan setiap orang untuk melakukan kebaikan, menebarkan cinta kasih di tengah kehidupan. Ini yang kami hayati di dalam peringatan Minggu Pentakosta. Ya Allah, kami bersyukur atas perkembangan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 saat ini. Di beberapa negara, termasuk salah satunya di Indonesia, sudah mulai merancang dan mempersiapkan tata cara kehidupan yang baru. Kami sadar belum sepenuhnya virus corona ini mampu diatasi. Tetapi berkat pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, kami belajar ikhlas, kami belajar bersabar untuk hidup berdampingan, berdamai dengan virus COVID-19 ini. Mampukanlah kami untuk mempersiapkan diri dengan baik saat nanti kami akan memulai semua aktivitas, pekerjaan, pendidikan, rutinitas keseharian, termasuk di dalam hal pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Berkati secara khusus majelis gereja yang saat ini tengah merancang dan menyiapkan segala sesuatunya terkait hal-hal teknis, tata cara penyelenggaraan ibadah di gedung gereja di masa-masa new normal. Sampai akhirnya nanti kami benar-benar siap untuk memulai peribadahan di gedung gereja. Tentu dengan segala koordinasi dengan lingkungan sekitar dan aparat pemerintahan terkait. Di ibadah minggu pagi ini kami berdoa, menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang bergumul dengan keringkihan badani mereka. Untuk Bapak Suhartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Gos Hartuti, Ibu Watina, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Ibu Rosidi, Mas Alfonso, Bapak Supriyadi, Bapak Rahmat Rifai, Mbak Yolanda, Mas Hendriko. Berikanlah kekuatan, semangat, agar saudara-saudara kami dapat berpulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa untuk saudari-saudari kami yang saat ini sedang mengandung, untuk Mbak Ambar, Mbak Margareta, dan Mbak Ruth Yosiana. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk sang bayi dalam kandungan, dan juga kesehatan yang prima bagi sang ibu. Kami tidak lupa bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Saudari kami, Ibu Kenia, yang saat ini sudah selesai menjalani proses persalinan, anak yang dinanti-nanti telah lahir ke tengah dunia, menjadi sukacita, kegembiraan bagi kedua orang tua, keluarga besar, dan juga jemaat Tuhan GKJ Bambu Kuning. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang mendambakan momongan, juga muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya, setiap usaha yang saudara-saudara kami lakukan,
Dengan kehendak dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul mencari, dan mungkin ada di antara mereka yang sudah mendapatkan tempat studi yang baru. Kiranya Tuhan menyertai setiap tahapan yang mereka lalui. Secara khusus kami juga memohon Tuhan memberikan rezeki untuk para orang tua agar dapat membiayai pendidikan putra-putri mereka. Dalam kondisi seperti ini, banyak dari kami yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Kami mengalami penurunan penghasilan karena sepi dan lesunya berbagai macam sektor usaha. Bahkan mungkin ada di antara kami yang terkena PHK. Dalam keadaan seperti ini, ya Allah, kami menaikkan doa berkeluh kesah di hadapan Tuhan, di tengah segala kekhawatiran dan kecemasan kami. Ya Allah, Engkaulah Sang Empunya segalanya. Tolonglah kami, kuatkan kami agar terus mampu berjuang dengan lebih keras, sembari kami terus mengimani Engkaulah Sang Sumber Rezeki, Sang Sumber Hidup, Sang Sumber Pertolongan. Terus kami berdoa untuk upaya usaha yang kami bersama lakukan melalui tim PEJ yang sudah merintis beberapa kegiatan di sektor ekonomi. Engkau memberkati usaha-usaha yang kami lakukan, secara khusus di lapak penjualan dan pembelian melalui grup WA, dan juga pendampingan-pendampingan untuk promosi. Kiranya Tuhan memberkati. Berkatilah upaya usaha yang kami lakukan ini, ya Allah. Bila mendatangkan rezeki, biarlah kami menghidupi semangat untuk saling topang-menopang, boleh meringankan beban satu dengan yang lain. Ya Allah, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak kenal lelah, tidak putus semangat, yang berjuang di barisan terdepan dalam upaya memerangi virus corona ini. Secara khusus tim medis, dokter, dan perawat, ada di antara mereka suami atau istri, orang tua, anak, saudara, sahabat, teman yang kami kasihi. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, warga jemaat GKJ Bambu Kuning yang berpelayanan bekerja di bidang medis. Kami berdoa untuk Dr. Dimas, Dr. Nugroho, Dr. Rebecca, Dr. Andi, Mbak Christine, Mbak Tias, dan Mbak Lia. Dan juga mungkin ada saudari-saudari kami yang belum kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong dan melindungi mereka. Engkau sendiri yang menjaga mereka dalam jerih lelah perjuangan mereka. Tuhan berjuang bersama dengan mereka yang kami kasihi. Inilah, ya Allah, seru doa dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Pada ibadah Minggu Pentakosta di keluarga saat ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan khusus. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berupa persembahan syukur mingguan, persembahan syukur bulanan, persembahan ULK, persembahan P2G, persembahan untuk kumbang rasi, dan persembahan syukur lainnya
Segala persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis pendamping kelompok untuk diserahkan ke gereja atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar ini. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan adalah dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Dan marilah kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat jasmani maupun rohani yang kami rasakan dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami, walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang kami terima, namun dengan keikhlasan kami mempersembahkan kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga menjadikan berkat bagi sesama kami dan sebagai sarana untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, sekiranya dalam kami memberi persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, tunaikanlah pengutusan dari Allah bersama-sama seluruh ciptaan dalam bermacam cara beragam karya, dilandasi semangat kesatuan dan kesehatian dalam karya Roh Kudus, Roh Allah. Mari kita berjuang mewujudkan pemulihan atas kehidupan. Anugerah, cinta kasih, dan damai sejahtera dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lama hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tak dapat aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto, Organis Saudara Bagas, Song Leader Penatua Triana, pengisi pujian vokal grup pemuda, dan tim multimedia. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap berada di rumah, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, dan tidak pulang kampung ataupun mudik. Kuasamu tak lagi besar, Tuhanku tak lagi besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.